Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas grafis Waalaikumsalam. angkatan 2000, lupa saya. 18. Oke, 2018 ya, saking banyak yang diajar. Angkatan 2018 kampus Ambarawa, kita ketemu lagi di pembelajaran online videografi 2. Ya. Saya absen dulu, ini sesuai ini Adiwi Saputra udah masuk. Sesuai yang masuk, ini ada Andreas. Andreas? Ya, Bu, hadir. Oke, yang kedua Kamdan. Hadir, Bu. Oke, yang ketiga Hashim. Hadir, Bu. Oke, yang keempat Mujib. Hadir, Bu. 5 Sulfa. Hadir, Bu. 6 Bayu Suseno. Hadir, Bu. Kemudian 7 Ilham Fatkur. Ilhadir. Ilham? Yang tadi berdua sama Bayu? Hadir, Bu. Oke, yang Hadir. 8 Aditya. Aditya Saputra. Oke, ya. Hadir. Ada yang belum saya panggil? Sepertinya Bu, tanya. Ya, Misalnya kalau yang nggak punya kuota, live-nya nebeng temennya boleh nggak sih, Bu? boleh. Berarti satu akun satu layar tuh 2 orang gitu. Iya, ini kayak Bayu siapa nih? Bayu Suseno sama Ilham, ini saya minta di chatnya ditulis. Ini di chatnya kan Bayu Suseno dan Ilham gitu. Nggak apa-apa, ya tunjukkan aja wajah kalian berdua dulu. Terus di grup chatnya itu, di Zoom grup chat ya, itu tulisi aja Bayu Suseno dan ini gitu. Ya, kan kayak gini juga ke-record kan. Jadi kan... Padahal nggak boleh ketemu dulu. Ya, kalau berdua terus dengan jarak 1 meter gantian. Jarak 1 meter gantian gitu ya. Pakai tripod mungkin HP-nya gitu kan bisa. Gitu, oke. Oke, langsung aja saya mulai. Saya langsung share screen ya. Bisa nampak PPT-nya? Yang berbunyi video dokumenter. Oke, video kalian boleh dimatikan, videonya boleh dimatikan supaya menghemat kuota juga. Ini saya unmute all ya. Sebentar. Saya mute all. Sorry kok unmute. Saya mute all. Oke. Ya, materi selanjutnya tentang video dokumenter. Oke, video dokumenter. Apa itu video dokumenter? Saya ini aja, oke, seperti ini. Apa yang Anda ketahui tentang video dokumenter? Nah, ini kalimat tanya. Berarti saya mau tanya dulu sebelum lanjut penjelasannya. Nah, saya tanya dulu, apa yang Anda ketahui tentang video dokumenter? Silakan, Video untuk mendokumentasikan sesuatu. Siapa yang menjawab tadi? Ilham. Ilham. Video untuk mendokumentasikan... Bukan. Aziz, Bu. Hah? Hashim. Hashim? Ya. Beneran loh. Hashim. Ya. Hashim. Dan ini tadi yang jawab ya, Hashim. Video untuk mendokumentasikan suatu kejadian. Ada lagi? Video kejadian masa lampau. Video kejadian masa lampau, oke. Video mendokumentasikan kenyataan. Tadi siapa yang jawab? Hamdan. Hamdan. Ada lagi? Video yang diambil spontan. Siapa ini? Andre, Bu. Andre. Oke, 3 cukup. Ya, jadi tadi Hashim tanya apa video untuk mendokumentasikan suatu kejadian, gitu kan? Kemudian Hamdan tadi
video yang merekam kejadian masa lampau. Andreas tadi apa tadi? Yang diambil secara spontan. Oke. Kita bahas, saya mute semua. Nah, ini ya, kita baca bareng. Jadi video dokumenter ini merupakan satu bentuk produk audiovisual yang menceritakan suatu fenomena keseharian. Ya, fenomena tersebut cukup pantas diangkat menjadi perenungan bagi penonton. Materi dokumenter dapat berupa cerita tentang keprihatinan sosial, pengalaman, dan pergaulan hidup yang memberikan inspirasi dan semangat hidup bagi penonton. Atau kilas balik, atau kupasan tentang peristiwa yang pernah terjadi dan ada kaitannya dengan masa sekarang. Ya, jadi video dokumenter ini dibuat untuk menceritakan suatu hal yang nyata, real, ya, terjadi di masa lampau, dan itu ada hubungannya dengan sekarang. Tujuannya apa? Tujuannya mengingatkan kembali kejadian masa lampau, yaitu memang ada hubungannya sama sekarang. Misalnya memberikan cerita ke anak zaman sekarang yang nggak tahu sejarah, misalnya gitu ya. Kemudian memberikan informasi, mungkin seluk-beluk atau sejarah adanya dibangunnya misalnya suatu bangunan bersejarah, kemudian sejarah tempat dan sebagainya. Nah, itu diceritakan. Jadi kejadiannya masa lampau dan itu real, memang nyata ada, kemudian diceritakan kembali sekarang. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya itu tadi memberikan pengetahuan, kemudian memberikan mungkin semangat gitu ya. Jadi di sini ada segi inspirasi. Apa sih yang bisa diambil dari video yang dibuat itu gitu ya. Itu kalau secara sejarah, bidang sejarah gitu. Tapi video dokumenter ini bisa juga, tadi ada yang menjawab tentang kejadian yang secara spontan. Nah, ini juga bisa jadi didokumentasikan. Artinya dokumenter ini untuk mengenang kejadian yang mungkin langka, mungkin tidak akan terulang lagi, ya, secara spontan itu, wah ini kok perlu ya saya dokumentasikan, perlu saya record, perlu saya rekam, gitu. Supaya apa? Karena ini langka terjadi, belum tentu nanti terjadi di kemudian hari, makanya saya dokumentasikan supaya sebagai kenang-kenangan misalnya. Nah, lanjut. Video dokumenter tak pernah lepas dari tujuan penyebaran informasi pendidikan dan propaganda bagi orang atau kelompok tertentu. Intinya, video dokumenter tetap berpijak pada hal-hal senyata mungkin. Yang tadi saya bilang, video dokumenter itu real, ya, senyata mungkin. Jadi bukan cerita dongeng dan sebagainya, itu bukan dokumenter. Ya, jadi ini benar-benar real, benar-benar nyata. Itu ada sumbernya, ya. Kemudian kunci utama dalam video dokumenter merupakan penyajian fakta. Oke. Video dokumenter yang bagus itu seperti apa? Ya. Yang pertama merupakan para pelaku yang sesungguhnya. Artinya yang di sini ketika kita akan membuat sebuah dokumentasi, sebuah kejadian dengan cara bentuk video, ya, dengan cara bentuk video, artinya di situ ada kejadian nyata yang direkam. Tetapi kalau kejadian nyatanya ini memang waktu kejadian itu tidak bisa kerekod, kan banyak tuh video dokumenter yang diceritakannya itu diganti sama orang pelaku. Nah, itu boleh sebagai model, tapi secara cerita, ya, secara cerita, alur cerita, setting, ya, baik itu waktu, tempat, dan sebagainya, pasti dibuat yang serial mungkin. Artinya kalau misalnya itu nggak bisa nyata, misalnya ya kejadiannya itu di laut, ya, misalnya ada tsunami gitu, nggak mungkin kan kita minta sama Allah dulu, tolong tsunami-nya didatangkan lagi, saya mau bikin video tentang tsunami gitu kan, nggak mungkin. Nah, itu ya dibuat secara rekaan gitu, ya, kejadian airnya yang menggulung-gulung itu hanya rekaan aja, tapi serial mungkin, ya, kurang lebihnya itu seperti itu loh bentuk dari air tsunami itu gitu. Nah, artinya di sini itu harus real.
ya. Para pelakunya kalau bisa, kalau itu memang bukan kejadian yang ibaratnya tidak maksudnya gini, kejadiannya itu susah untuk diulangi, artinya nggak mungkin itu dilakukan di situ lagi atau orang itu lagi karena udah meninggal misalnya, yaitu tadi semuanya dengan rekaan. Ya contohnya kayak mungkin pahlawan proklamasi ya, Insinyur Soekarno ya. Kemudian dibikin film, pasti dicari aktornya yang mirip wajahnya, yang suaranya, yang perawainya gitu ya, kegagahannya dan sebagainya, cara bicaranya mesti disamakan gitu. Karena apa? Karena kita mau menyamai pelaku yang sesungguhnya. Itu yang nomor satu. Yang kedua, tidak memiliki tokoh protagonis dan antagonis. Di sini bukan cerita sinetron ya, ada yang jahat atau yang enggak gitu. Jadi bukan di situ. Kalau misalnya itu dokumenternya menjelaskan tentang misalnya ada permusuhan dulu waktu penjajahan gitu ya, mungkin acara cerita 5 hari di Semarang ya, penjajahan, kemudian dengan penjajah dan sebagainya, itu bukan artinya protagonis dan antagonis, bukan ya, tapi real memang di dalam kenyataannya dulu itu memang si penjahat itu atau penjajah itu memang di sini, tapi itu bukan pelaku yang direka-reka dulunya gitu ya. Waktu menjajah itu saya jadi antagonis ya, yang Indonesia jadi protagonis ya, itu bukan. Ya, artinya ketika ada film dokumenter ya, itu bukan dikategorikan itu protagonis si pemain yang punya karakter baik dan antagonis yang pelaku jelek, bukan. Ya, tapi itu memang real. Kemudian yang ketiga, struktur film sederhana. Artinya tidak ditambah-tambahi, tidak berlebihan. Artinya tidak dibuat yang lebay dan sebagainya. Kalau memang itu aslinya saat terkesan lebay, memang kenyataannya seperti itu. Intinya nyata, real. Ya. Yang keempat, film berisi kenyataan atau fakta, bukan rekayasa. Sudah jelas. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Belum ada. Saya memang di sini nanti tidak akan menayangkan contoh film dokumenternya ya, karena saya terus terang saya belum tahu banyak tentang per-YouTubean, jadi saya kayak parno sendiri kalau nyetel entah itu lagu atau film dan sebagainya, takut kena copyright gitu loh. Ya, jadi kalau nanti mau melihat contoh-contoh film dokumenter itu banyak sekali di YouTube. Ya, film video dokumenter. Belum ada ini ya, belum ada pertanyaan, saya lanjutkan bisa? Saya Bu tanya. Ya, oke, Sulfa. Bu, kan itu nggak ada tokoh protagonis dan antagonis. Tapi apakah di dalam ceritanya tuh bisa jadi kayak ada kejadian yang jahat apa gimana gitu? Nah, itu jadi yang diangkat di dalam suatu film tersebut, ya contohnya tadi kayak penjajahan gitu loh, ya kayak penjajahan intinya kan saat membuat film itu dibuat secara nyata dari cerita dulu gitu. Misalnya penjajahan kejadian 5 hari di Semarang, itu pertempuran 5 hari di Semarang, gitu kan? Itu penjajahnya siapa ya? Inggris, Belanda, ataukah Jepang? Saya sejarahnya ada yang tahu nggak pertempuran 5 hari di Semarang? Jangan jawab saya bukan orang Semarang ya Bu. Ayo. Ya orang Magelang Bu. Saya orang Lampung. Oh, orang Lampung. Ya itulah ya intinya penjajah gitu. Nah intinya di sini bukan langsung sengaja, maksudnya gini. Memang ada karakter jahat dan karakter enggak, tapi itu bukan jenis cerita yang memang dibuat oleh sutradaranya gitu loh. Paham nggak Sulfa? Oh, iya. Paham.
Jadi bukan yang disetting oleh sutradaranya gitu. Jadi bukan kayak sinetron. Kalau sinetron kan memang dibuat cerita yang mendramatisir, kemudian dipilih karakter yang jahat, yang baik gitu ya. Nah, itu memang yang membuat settingan seperti itu si sutradaranya gitu loh. Nah, tapi kalau film dokumenter, video dokumenter itu kalau di situ memang ada yang jahat, itu dia seakan sebagai perwakilan dulunya kejadian di waktu lampau itu ya beneran ada yang jahat gitu loh. Jadi bukan disetel, bukan di gerakan bukan disetting oleh si sutradaranya gitu. Paham ya? Ya, paham, Bu. Ya, Terima kasih. gitu. Oke, lanjut saya mute lagi. Lanjut, bentuk video dokumenter. Dokumenter yang pertama, dokumenter berdasarkan stock shoot. Program dokumenter berdasarkan stock shoot ini tinggal menyusun daftar shoot yang diperlukan. Kekurangan shoot tertentu dengan mudah diupayakan dengan pengambilan baru. Nah, dokumenter berdasarkan stock shoot ini biasanya yang tadi secara spontan bisa, ya. Misalnya ya, ada sebuah kejadian di misalnya daerah kita kena gempa gitu ya, kemudian secara spontan tuh kamu ngerasain ada kayak gempa gitu ya, gerak lindu gitu ya, bahasa Jawanya kan ada lindu gitu. Nah, kamu secara spontan merekod kejadian itu, ya mungkin di lampunya yang goyang sendiri, mungkin saat kamu jalan atau tidur mungkin posisinya miring dan sebagainya. Nah, itu secara spontan kamu merekod, ya kamu merekod hanya beberapa detik, mungkin menit, ya paling lamanya menit. Kemudian ya udah stoknya itu hanya itu gitu loh, ya stoknya hanya itu. Nah, berarti kan ketika itu kamu dokumentasikan, kan banyak ya sekarang itu langsung diedit, kemudian disebarluaskan di sosial media, misalnya kejadian kayak dulu itu gempa Jogja gitu ya, ada yang merekod, kemudian dibuat yang lebih mendramatisir, benar-benar itu dari video amatir, kemudian dikasih tulisan yang sedih dan sebagainya. Itu contoh juga video dokumenter yang berdasarkan stock shoot, itu yang stoknya nggak bisa tuh ditambahkan, wah kok kurang ya, kok hanya beberapa detik aja ya, beberapa menit aja ya, saya tambahilah ya, minta lagi gempa, nggak mungkin gitu loh. Ya, itu yang berdasarkan stock shoot yang memang apa adanya, ya apa adanya. Contoh lagi juga yang kayak kemarin tsunami gitu ya, ada video amatir yang tsunami yang di Tanjung Lesung itu ya, yang 17 itu ya. Nah itu juga sama, kan banyak tuh foto-foto dokumentasi yang beredar video. Nah itu ada yang menjadikan satu gitu ya, beberapa dipotong-potong karena itu tadi ketersediaan stoknya itu ya sudah adanya itu aja gitu, nggak mungkin untuk ditambahkan gitu. 10 menit lagi. Oke, saya upgrade. Ya, ini nanti kalau misalnya tertutup enggak apa-apa, nanti saya buka lagi, saya kasih link yang baru lagi gitu ya, karena sudah ada peringatan, enggak apa-apa. Nanti saya sambungkan aja videonya, saya edit. Ya, itu tadi stock shoot. Jadi ada yang terbatas. Tapi kalau misalnya itu bukan kejadian yang ekstrim gitu ya, kayak tadi gempa dan sebagainya, itu kan nggak mungkin kalau kita kekurangan stok kemudian kita ulangi lagi. Tapi ada juga yang bisa, ya bisa. Contohnya misalnya kayak pembuatan kayak ngevlog. Ngevlog itu termasuknya mungkin bisa masuk di sini ya, video dokumenter. Karena apa? Tergantung kontennya sih, tergantung kontennya apa. Misalnya kayak kamu jalan-jalan gitu ya, misalnya jalan-jalan di suatu tempat, kamu sekalian tuh mereview tempatnya ya.
mungkin termasuk tiket masuknya, makanan di restoran situ, gitu ya, kemudian pemandangannya seperti apa, mungkin ada penginapannya, harga tiket masuknya, dan sebagainya lah. Itu kamu bikin vlog, kamu review, ya. Nah, itu juga termasuknya video dokumenter, artinya itu dokumentasi yang mempublikasikan daerah itu, ya, melalui kamu, gitu loh. Ya, seperti itu. Nah, itu misalnya kok kurang shoot-nya, bisa ditambahkan, ya, bisa ditambahkan. Boleh lagi kamu mengambil sudut yang lain gitu. Artinya kembali lagi ke tempat situ, atau kalau memang niat kamu memang mau mereview tempat itu, stoknya dibanyakin lah, ya, supaya lebih mudah saat pengeditan. Ketika banyak stok, ya banyak alternatif, ya, banyak alternatif untuk membuat yang lebih variasi gitu, ya. Itu berdasarkan stock shoot. Lanjut. Yang kedua, dokumenter yang didramatisir. Oke, format ini lebih sesuai menggunakan model screenplay teatrikal karena aspek visual dapat diketahui sebelumnya dan dapat direncanakan seperti halnya sebuah drama yang disutradarai. Nah, bentuk video dokumenter yang kedua yaitu dokumenter yang didramatisir. Yang tadi saya bilang, ini contohnya film dokumenter, ya. Ini pembahasannya video, tapi contoh untuk yang nomor 2 ini film dokumenter yang didramatisir. Artinya ini dibuat yang lebih lebih ngena gitu loh, ya. Kalian sudah melihat trialnya, film kalau sebelum ditayangkan itu kan trial ya. Kok trial? Apa sih? Coba saya buka ini. Yang 17, yang kemarin itu loh. Itu apa namanya? Yang filmnya 17 kemarin. Ada yang udah lihat? Dilan. Kok Dilan? Dilan kan udah. Bukan, Bambang. Ya, Kalau trial Dilan, Bu bener cuplikan. Trailer, Bu. Trailer ya. Trailer. Ya, itu. Trailer truk, Bu. Oke. Roda 6 tuh. Trailer. Ya, saya mute lagi ya, trailer. Ya, trailernya film yang 17 itu ya, yang kemarin. Nah, ya. Nah, itu saya juga udah melihat, itu kan benar-benar ngeri sekali ya. Jadi karena kita yang nggak di tempat kejadiannya, nggak saat kejadiannya itu ada di sana, itu kan waktu cerita-cerita dulu kan hanya membayangkan aja. Nah, sekarang dibuat lagi terkesannya itu benar-benar saat dulu mau kejadian tsunami itu gitu loh, ya. Itu kan ya ada seremnya, ya. Nah, jadi contoh dokumenter yang didramatisir di sini, contohnya di situ. Oke, jadi contoh film dokumenter, tapi alur kejadiannya itu sama, ya, alur kejadiannya ya kurang lebih lah gitu. Karena di sini ada sumbernya, ya, ada sumbernya pasti si Ivan ini ya, yang vokalnya itu karena yang masih hidup itu, ya, pasti juga dia sebagai kunci utama dalam pembuatan itu, karena yang tahu kejadiannya dia, dan mungkin ya termasuknya cari info dengan warga-warga di sana ya yang masih selamat. Nah, intinya yang dibuat di sini benar-benar real ya, tapi dibuat dengan cerita sebuah drama, ada sutradaranya, tapi ceritanya tidak berbanding terbalik gitu loh. Artinya beda jauh, itu sudah tidak dokumenter lagi. Ya, itu sudah ya semacam kayak apa namanya ya, film yang jenisnya kayak dibuat oleh sutradaranya kayak sinetron gitulah. Oke, lanjut yang ke-3.
Dokumenter model instruksional. Jenis format ini termasuk dokumenter yang sebenarnya karena syutingnya tidak dapat direncanakan cepat sebelumnya. Video dokumenter jenis ini banyak dirancang khusus untuk mengajari atau mengajak penonton bagaimana melakukan berbagai macam hal yang mereka ingin lakukan. Dokumenter model instruksional. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak ada dokumenter kayak video kampanye tentang kebersihan gitu ya. Misalnya video kampanye bebas plastik. Ya, sekarang kan lagi marak ya, bebas plastik. Ya, kemudian kalau yang sekarang juga kampanye tentang cara mencuci tangan yang benar, ya. Ya semacam tutorial, ya, semacam tutorial. Atau mungkin ya kejadian pandemi yang sekarang ini corona, ya, insya Allah ini segera berakhir, pasti ini akan menjadi sejarah juga, sejarah dunia, ya kan, tahun 2020, sekitar, untuk di Indonesia ya, sekitar bulan Maret, masuk ke April, semoga nggak sampai 3 bulan lah ya, ini sebentar lagi selesai. Saya yakin ini bisa jadi nanti diangkat, nanti beberapa bulan atau tahun ke depan, ya, sebagai cerita untuk, ya mungkin anak-anak kalian, ya, nggak tahu cerita dulu tahun 2020 kalian ibunya bapaknya ini kuliah secara online gitu ya, harus dikarantina di rumah, ya, dikarantina di rumah. Nah, ini bisa dibuat dokumenter, ya, didokumentasikan. Nah, gimana cerita tentang corona, kemudian hiruk pikuknya orang dengan waspada dan ketakutannya dengan corona gitu ya, kemudian yang terjangkit itu seperti apa. Saya yakin besok ini ada yang mengangkat menjadi film. Nah, kemudian kembali lagi ya, itu tadi masuk ke yang kedua ya, dokumenter model instruksional. Kemudian juga mungkin contohnya ini misalnya ya itu tadi tutorial ya, tutorial bagaimana cara menggunakan kamera dan sebagainya ya. Mungkin kamera kan itu tadi, kenapa dibuat tutorial, direkam, disebarluaskan, karena kamera itu bisa jadi untuk tahun-tahun berikutnya itu tipenya sudah nggak ada untuk diperbarui ya, tapi sebagai masukan, sebagai sejarah untuk yang periode masa depan gitu ya, anak-anak masa depan, oh dulu ada ya DSLR yang tipe ini ya, cara penggunaannya seperti ini gitu. Pasti kalian juga sering kan menonton YouTube yang mungkin teknologi HP dan sebagainya dulunya itu kayak gini loh, karakternya spesifikasinya HP yang Samsung jenis ini sekarang ini. Nah, itu karena ada dokumentasi itu tadi, dari tutorial yang unboxing-nya, kemudian tutorial cara makainya gitu. Ya, itu secara instruksional. Jadi dijelaskan secara detail. Oke, lanjut. Supaya cepat aja ya. Ya, lanjut unsur-unsur video dokumenter. Ya, yang pertama gambar atau visual. Jadi, gambar yang diambil berdasarkan peristiwa tertentu. Orang-orang yang direkam dalam video tersebut benar-benar ada dan pernah ada. Jadi, sebagai pelaku dari isi video dokumenter tersebut itu benar-benar orang yang asli ya, orangnya yang sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya itu tidak memungkinkan, misalnya orangnya memang tidak berkenan untuk kita ajak di dalam video itu, atau mungkin orang yang sudah meninggal, atau mungkin banyak hal ya yang tidak memungkinkan orang itu untuk memberikan pernyataan atau menceritakan dan sebagainya di dalam video kita, ya bisa digantikan oleh si pelaku, tapi tetap karakternya harus sama dengan pelaku aslinya, gitu ya. Kemudian lanjut yang kedua, unsur video dokumenter. Yang kedua adalah kata-kata atau verbal. Kata-kata dalam video dokumenter berasal dari penuturan langsung dari subjek yang menjadi tokoh dalam video dokumenter tersebut. Kata-kata yang dilontarkan biasanya berupa kesaksian atas sejarah maupun peristiwa tertentu.
Namun, kata-kata tersebut juga bisa berasal narator atau narasumber untuk menggambarkan peristiwa maupun memberikan keterangan tertentu pada tempat-tempat yang direkam dalam gambar. Oke, jadi kata-kata atau yang diucapkan atau yang terjadi saat kejadian realnya, ya, itu harus sama, ya, harus sama atau hampir sama. Jadi tidak bisa dikarang, diganti seperti ini aja lah percakapannya gitu. Ya ceritanya itu nanti akan berubah ceritanya, ya, tidak real lagi, gitu, oke? Jadi ketika kita membuat video dokumenter, ya, pelakunya sudah ada, ceritanya sudah ada. Nah, kata-kata yang dipakai untuk berdialog atau pernyataan yang disampaikan oleh misalnya ada naratornya itu juga harus sama, harus sesuai gitu ya. Jadi tidak bisa kita rubah 180 derajat ya, tidak atau beda sama sekali, tidak sama seperti kejadian awalnya, itu jangan sampai, karena ini video dokumenter. Dokumentasi, artinya dokumentasi itu ya kejadian yang kita simpan, benar-benar kejadian nyata gitu ya. Lanjut, langkah membuat video dokumenter. Yang pertama, menentukan ide. Di sekeliling kita, di pinggir jalan, dan di kadang ide yang kita anggap biasa ini yang menjadi sebuah ide yang menarik dan bagus diproduksi. Jadi mulailah kita untuk berpikir supaya peka terhadap kejadian yang terjadi. Ya, ini wajib pertama kali kita tentukan idenya mau seperti apa. Ya, idenya apa? Temanya apa, cerita apa yang mau kita angkat, yang mau kita dokumentasikan. Ya, contohnya yang kemarin lagi viral itu apa? Cerita di Desa Penari, ya, yang terkenal mistisnya gitu ya, horornya, ada cerita rakyat atau cerita di daerah itu yang serem ya, bisa dibilang serem. Nah, yuk kita angkat ya cerita dokumenternya, dibuat dokumenternya aja itu Desa Penari, cerita Desa Penari. Nah, itu idenya kita buat, oh, saya punya ide nih, ya. Jadi seperti itu. Kemudian dari ide itu kalau mau kita realisasikan, ya kita rencanakan sebaik mungkin, sematang mungkin, ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu timingnya, waktunya yang tepat. Jangan sampai ketika di desa itu tuh lagi mungkin ada yang nggak sesuai dengan yang diharapkan oleh kampung situ ya, mungkin lagi berduka, lagi sedih, kenapa kok menjadi terkenal yang nggak baik, mungkin pro dan kontra kan pastinya ya, ada yang menganggap itu biasa, wajar, ada yang menganggap itu sangat berlebihan dan sebagainya, itu kan membuat psikologis warga dari kampung itu tetap ada berpengaruh gitu ya. Nah, kalau misalnya itu timingnya nggak tepat, ya jangan dilakukan dulu gitu loh. Ya, melihat sikonnya mungkin sudah kondusif, sudah bisa kita cari data, kita tanyain sesepuhnya sana, kita tanyain mungkin kepala dusunnya, kepala desanya gitu. Nah, itu perencanaan sebelum mulai syuting itu harus matang, ya. Kemudian narasumbernya itu tadi, yang mau diwawancarai siapa, ditentukan. Kemudian dokumentasinya nanti mau seperti apa. Oke. Yang ketiga, atur waktu janjian dengan narasumber. Tadi kita sudah tahu datanya, narasumbernya siapa, kita janjian. Ya, kita dengan cara yang santun, dengan etika yang bagus, mau mewawancarai ataukah mau memasukkan beliaunya dalam video kita syuting atau hanya wawancara aja ceritanya gitu ya. Mungkin nanti di dokumentasinya diganti oleh aktor lain gitu ya yang mirip. Tapi cerita dari narasumber itu harus kita record, harus kita simpan, harus kita jadikan dasar dalam pembuatan dokumenter yang nantinya, yang sesungguhnya gitu ya. Kemudian yang keempat, pakai kamera yang tepat. Mau kamera apa aja, DSLR, handycam, sampai dengan kamera HP pun bisa. Asalkan kalau pakai kamera di HP, videonya yang udah mendukung buat rekam video high definition. Jadi kameranya apa aja, nggak harus DSLR. Yang penting punya kualitas yang bagus, jadi kalau di antara kru itu nggak ada yang punya DSLR, adanya HP aja, ya pakailah HP di antara yang semuanya itu, ambil yang
yang bagus, pakai yang bagus. Selanjutnya, membuat treatment atau outline atau script. Nah, ini yang penting. Ketika kita akan membuat video dokumenter, itu kita harus tahu teknisnya, ini nanti mau diceritakannya seperti apa, gitu. Ya, kalau di situ sudah dibuat oleh sutradara, ya itu harus dibagikan, di-share ke semua anggota dalam kru video itu, pembuatan video itu. Mulai dari kameramennya, mulai dari bagian editornya dan sebagainya, semua dapat naskahnya, semua tahu ceritanya dari awal sampai akhir, ya itu harus sama, satu visi. Oh, ceritanya seperti ini, oke, ini kameranya nanti pakai angle-nya ini, ya nanti editornya harus tahu, ini nanti dikasih tagline, tulisan sebagai apa, suaranya pakai audionya apa gitu, gambarnya yang ini dan sebagainya, itu sudah jelas. Lanjut, yang keenam, mencatat syuting. Nah, ini dipakai untuk ini ya, catatan supaya tidak ada crash, tidak ada miss, ya, apa yang sudah dibuat di dalam skrip, naskah, kemudian dikerjakan, ya, itu dicatat di jadwal. Baik, itu tadi, mulai dari catatan berisi gambar yang dibutuhkan untuk film, jadi misalnya di adegan ini nanti ditambahkan suara ini, ditambahkan gambar ini, gitu ya, atau schedule ini, catatan schedule atau jadwal. Jadi dicatat, direncanakan mau syutingnya yang adegan ini di mana, ya, kapan, jamnya, siapa aktornya dan sebagainya, itu jelas. Ya, jadi mencatat. Yang terakhir, editing. Langkah ini sangat penting dalam pembuatan film. Biasa orang menyebutnya dengan pasca produksi, dan ada juga yang bilang film ini terjadinya di meja editor. Dalam melakukan pengeditan, kita harus menyiapkan 3 hal, adalah membuat transkrip wawancara, membuat logging gambar, dan membuat editing skrip. Ya, jadi seorang editor itu harus punya datanya lengkap. Kalau memang ada data wawancara, ya wawancaranya itu seperti apa, hasilnya seperti apa, isinya seperti apa, ya. Kemudian wawancara itu digabungkan dengan gambar, baik foto maupun video, ya. Yang cocok dengan video ini itu hasil wawancaranya seperti apa. Kemudian naskahnya yang cocoknya seperti apa, mungkin ditambahi ada prolog gitu ya, ada tulisan yang berjalan, ada keterangannya di bawah, teks di bawah untuk menjelaskan dan sebagainya. Itu editor yang melakukan. Jadi editor harus dikasih data yang valid, data yang benar, data yang lengkap. Ya, oke. Itu penjelasan tadi tentang bagaimana kita membuat video dokumenter, ya. Cukup sekian, semoga apa yang saya sampaikan ini nanti bisa kalian jadikan dasar ketika nanti sudah kita praktekkan, nanti ditugas, ya. Tapi untuk sementara, untuk video dokumenter ini belum saya kasih tugas dulu, tapi silakan ini dipelajari. Ya, jadi nanti ketika sudah siap untuk pembuatan ini, karena pembuatan ini nggak bisa hanya di dalam rumah, karena ini nanti harus direalisasikan kerja kelompok, kerja tim, ya. Semoga pandemi ini cepat selesai, jadi kita bisa kuliah offline dan bisa mengaktualisasikan pembuatan video dokumenter ini. Oke, saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.